Ya, itu sifat pribadi, sifat egois, sehingga kita susah berkomunitas. Ya, kita mau belajar hari ini ya, bahwa gereja itu bukanlah individu, tapi komunitas. Amin. Ya, kalau sekolah itu individu. Mau tinggal kelas kawanmu sebutkan nggak peduli kau. Yang penting kau naik kelas terus ranking 1. Nggak peduli kau kiri kanan. Bergereja nggak begitu. Amin, saudara. Ya, di gereja itu saudaraku berkomunitas. Ya, kita baca firman Tuhan. Ya, kita baca dulu slide kedua. Ya, di dalam ini ayatnya mana ya? Ya, Efesus ini saudara ya. Efesus ya. Bukan Roma 12 ayatnya enggak. Kitabnya Roma 12 ini ya. Ya, kita baca Roma 12. Yang ini aja kita baca ya. Enggak usah baca kitabnya. Tengok ke depan aja. Ini Roma 12 ya. Dikatakan apa? Roma 12 siapa? Sebab sama seperti iya, satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing apa? Anggota satu dengan yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sampai situ aja ya, karena kalau kita baca ayat selanjutnya harus kita baca sampai ayat 8-9 ya. Dengar baik-baik, kita ini katanya apa? Tubuh Kristus. Gereja itu tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Siapa kepala gereja? Yesus kepala. Katakan Yesus kepala kita. Kita apanya? Tubuh. Mana tubuh saudara? Tubuhmu banyak anggotanya nggak? Banyak. Seperti itulah bergereja. Amin. Jadi jangan saudaraku datang duduk pulang sendiri, nggak peduli dengan kiri kanan muka belakang. Bukan begitu bergereja. Bergereja itu berkomunitas, saling peduli, saling memperhatikan. Yang satu sakit kita merasa sakit, yang satu gembira kita merasa gembira. Itu bergereja. Jangan saudara datang diam-diam, pulang pun diam-diam. Ya, itu bukan bergereja namanya. Ya, itu namanya duniawi, saudara. Itu namanya menjadi anggota gereja, bukan bergereja. Sama seperti anggota partai politik. Datang kau gak undang, pulang kau gak usir, katanya saudara. Begitulah. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kalau di partai politik boleh begitu, tapi di gereja bukan begitu. Yesus berkata apa? Gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Ya. Jadi saudaraku, kita terikat satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup tanpa dia, dia nggak bisa hidup tanpa kita. Dia nggak bisa bertumbuh tanpa saya nggak bisa bertumbuh tanpa dia. Tuhan mengasihimu melalui saya, Tuhan mengasihi saya melalui kamu. Amin. Tuhan memberkati kau melalui saya, Tuhan memberkati saya melalui kamu. Jadi Tuhan menyalurkan segala sesuatu melalui kita kepada anggota-anggota yang lain. Amin. Nanti bicara-bicara dulu saya. Coba perhatikan sini. Jadi sumbernya Tuhan disalurkan melalui perbedaan karunia-karunia. Kita menikmati pujian tadi kenapa? Kenapa kita bisa menikmati pujian menyembah? Karena ada pimpin pujian. Tuhan pakai pemain musik, Tuhan pakai singer, Tuhan pakai pemain drum, sehingga kita semua mendapat hadirat Tuhan. Ya, amin saudara. Ya, jadi kita semua harus berfungsi. Coba, bisa nggak tanganmu kau simpan di rumah dulu 3 hari? Bisa nggak? Apa yang terjadi
terjadi? Jangan langsung mati, masih kayak ayat tadi. Ya, mengkerpasi masih. Gak langsung mati saudaraku. Lama-lama makin lemah, lama-lama mati. Jemaat yang tidak aktif di gereja, tengok kehidupan rohaninya pasti gak maju-maju, gak ambil bagian dalam pelayanan. Ya, pengkhotbah, pemusik, penerima tamu, yang membersihkan gereja, semuanya sama. Itu pelayanan gereja. Amin saudara. Kita harus ambil bagian. Kalau saudara jadi penonton, apa yang terjadi saudara? Pernah saudaraku melihat penonton sepak bola? Mana yang paling hidup, penonton atau pemain? Mana yang paling suka kritik, penonton atau pemain? Iya, penonton. Ini musiknya ya pas sebenarnya. Dia pun nggak bisa melawan apa-apa. Dan hanya kritik-kritik aja. Ya. Kenapa? Karena saudara nggak ikut. Bilang diri kamu, kita harus jadi pemain. Bilang diri kamu, jangan jadi penonton. Amin saudara. Ya, kita itu tubuh Kristus. Amin Pak Site. Bapak harus jadi pemain. Pemain apa? Pemain tinju. Bukan. Ambil apa yang bisa saudara lakukan untuk mendukung pelayanan gereja kita. Amin. Jadi saudaraku, di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu. Dengar saudara. Ya, di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan. Apa namanya? Nabi. Hanya nabi yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena roh Tuhan hanya ada pada nabi. Sekarang roh Tuhan ada pada siapa? Bilang, ada Roh Kudus di dalam saya. Katakan. Berarti saudara bisa dipakai Tuhan. Cuma keputusan Roh Kudus gak masa-masa. Ditarik-tarik, gak mau maju. Didorong-dorong, gak mau datang. Nah itu yang si jugal-jugal saudara. Saudara jangan jugal hati, amin. Lembutkan hatimu, bilang Tuhan pakai aku. Karena kita punya Roh Kudus, Tuhan bisa memakai hidup kita dengan karunia yang berlain-lain dan sampai mulai. Gak semua orang bisa khotbah. Setengah mati mempelajari ilmu ini, gak pernah dapat. Karena Tuhan gak kasih sama saya. Ya, istri saya kalau disuruh khotbah tiba-tiba keringat dingin karena gak biasa khotbah tiba-tiba aja. Saya khotbah tiba-tiba bisa karena dikasih karunia. Amin saudara. Ya, kita punya karunia yang berlain-lainan seperti yang dikasih Tuhan melalui Roh Kudus yang ada pada kita. Roh Kudus itu memberi talenta kepada kita, memberi karunia, harus berfungsi saudara, jangan jadi penonton. Amin. Bisa paham saudara? Katakan, kita adalah tubuh Kristus. Katakan diri kamu, kita tubuh Kristus. Jadi enggak individu, ya, amin. Kristus adalah kepala, gereja tubuhnya. Kita harus saling merasakan, ya, amin saudara. Jangan pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, ya. Udah ditonton-tonton royong, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak muka, ya saudara. Ya, ada juga Surya saya nggak bisa, dari aku makan siangnya itu baru mantap juga saudara ya. Ya harus ada sumbangsi, ya. Doa, dana dan daya, nggak ada uangmu, nggak ada tenagamu, ya bilang doamu Tuhan berkati supaya nggak ditali tangannya Tuhan. Minimal kau berdoa, amin. Jangan nggak peduli kalau ada acara kebersamaan, ibadah bersama, berkorban bersama, ya. Dan karena Tuhan juga pilih pemimpin, ya. Jangan pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, nanti rohanimu nggak maju-maju, amin. Kau nanti maete terus rohanimu, ya. Sudah 50 tahun tetap manusia lamamu nanti mengkerpasi, ya saudara. Kenapa? Kau gak bertumbuh, kau gak terikat dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, bisa langsung sampai di sini, amin saudara. Ya, jadi di dalam gereja, dengar, di dalam gereja tidak ada namanya apa? Atasan bawahan, gak ada. Sama semua. Saya mau tanya, mana lebih penting, mata atau mulut? Mata. Sepulang apapun mata kita saudara, kalau nggak ada makanan yang masuk
di kulit kita. Loyo juga motornya. Itu enggak Pak Esther? Ya, kita ini tubuh Kristus, saling memerlukan satu. Jangan merasa kau hebat, tanpa gereja pun aku makannya, tanpa gereja pun aku. Ya, udahlah, kau usah ke gereja. Kalau mati kau nanti kubur sendiri kau. Kau gali kuburanmu sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak saudaraku? Hidup sendiri, menikah sendiri, diberkati sendiri kau terus. Bisa nggak? Ya, Tuhan membuat kita jadi tubuh yang saling melengkapi satu selain ya dikatakan ya. Ya. Kita baca bersama-sama ini ayatnya ada. Ayat Efesus. Saya lupa bikin apa. Efesus, kita baca Efesus 4 ya. Kita baca sama-sama. Ya. Efesus 4 ayat 11. 2 3 ya. Dan ya kita bersama aja ya. Dan ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ada Efesus di atas, Efesus di bawah. Ya, ayat 11, 12, 13. Kita baca sama-sama. Dan ialah itu maksudnya Yesus yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Jadi Yesus yang memberikan kepada gereja. Amin. Jadi di gereja ini harus banyak di sini rasul-rasul, harus banyak pemberita Injil, harus banyak gembala-gembala di sini. Gembala-gembala itu tidak gembala sidang satu aja. Amin. Gembala komsel, gembala rumah tanggamu, gembala pemuritan, hati gembala maksudnya. Amin. Harus banyak. Ya. Kenapa? Siapa yang kasih karunia itu? Yesus kasih karunia melalui Roh Kudus. Haleluya. Ya. Ya. Tuhan kasih karunia gembala-gembala kepada gembala sidang, kepada gembala komsel, gembala rumah tangga. Tuhan kasih hati gembala. Ya, Tuhan kasih pengajar. Saudara pasti mungkin bisa ngajar. Ya, saudara bisa nanti berdoa. Ya, bertiup kuhera bisa berdoa untuk jemaat, berdoa untuk pendeta, berdoa untuk PKS, berdoa untuk anggota komsel yang suka melawan-lawan, yang suka memberontak, anggota komsel yang kurang setia, berdoa. Nabi itu penting untuk bisa berdoa lebih banyak, menegur dosa. Amin, saudara. Iya. Siapa yang memberi kepada jemaat? Yesus berikan karunia-karunia yang 5 itu, ya. Amin, saudara. Ya, karunia-karunia itu banyak. Jadi karunia jabatan namanya. Ada karunia manifestasi Roh Kudus dalam kitab Korintus, ada karunia motivasi di dalam kitab Roma. Jadi Roh Kudus kasih banyak karunia-karunia kepada kita dengan berbeda-beda. Amin. Untuk apa katanya? Ayat 12, 1 ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Kenapa Yesus kasih karunia beda-beda? Untuk apa itu? Untuk kita saling melengkapi, bukan bersaing individu. Ayo, mana paling hebat? Ya, pemimpin pujian atau pemimpin musik. Ayo, adu tanggung kita. Ini bukan saingan. Bilang bergereja itu bukan saingan, 1 2 ya. Ya, kalau pertandingan Olimpiade itu betul-betul saingan individu. Mau mampus mau mati, kalau yang penting aku dapat medali emas, kan gitu saudara. Gak peduli temannya. Tapi ada suatu pertandingan pernah masuk ke handphone saya, saudaraku, ini luar biasa orangnya. Ya, ketika mereka lari jarak jauh, saudaraku, ya, yang nomor 1-nya tiba-tiba jatuh, saudaraku. Padahal sebenarnya nomor 2-nya kesempatan untuk jadi juara 1, tapi mungkin dia anak Tuhan, saudara. Dia berhenti, dia tolong ini yang jatuh, dia ajak lari sama-sama sehingga mereka juara sama. Ada videonya sama saya, dan dikasih saudara penghargaan yang besar sama dia. Semua kasih hormat sama dia. Mungkin dia udah dengar khotbah ini dia saudara. Bilang diri kananmu, kita bukan saingan Pak Yali Langku ya. Ya. Ada saudaraku abang saya sedang kumpulkan sekarang. Ya, dia merasa bersaing untuk perhatian anaknya. Ya.
Jadi, ya, saudara, suami saingan sama istri, perhatian anak. Jangan gini bapak ini, jangan gini mama ini, jangan gini ya bapak ini, saingan mereka. Dia bilang kalian tak perlu saingan. Kalian bersepakat, mama sebagai lambang Roh Kudus, bapak sebagai lambang Bapa Surgawi. Kalian melengkapi anak. Anak harus mendapat gambaran ibu, mendapat gambaran bapak yang benar. Baru anaknya bertumbuh dengan sehat. Tak perlu saingan. Amin saudara? Iya, saingan. Saudaraku, tidak ada saingan di gereja ini. Kita di sini tidak ada atasan bawah. Ya, saya tidak atasan. Saya hanya bagian dari tubuh Kristus. Amin saudara? Yang melengkapi saudara dalam pengajaran, karena karunia saya mengajar. Ya, tapi untuk nokok-nokok bagus saudara itu sebenarnya tidak karunia saya. Tapi karena nggak ada yang datang, pasalah tokoh-tokoh ini. Ya, saudara kira-kira begitu maksudnya. Ya, cuma nggak maksimal saudara ya. 5 kali tokoh udah capek saudaraku ya. Ambil bagus saudaraku ya, nggak apa sebenarnya ya, tapi nggak bisa lah saudaraku. Makanya belum pun naik saya udah terlempar kacamata saya udah hilang. Ya, padahal itu kenang-kenangan dari Pak Sinaga itu kacamata hilang, baru naik ke bangku udah hilang, belum ada bangkunya di depan. Ya. Karena nggak biasa dari bangku kayu, ya saudara. Ya, amin saudara. Kita semua harus ambil bagian saudara dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sampai kita telah mencapai kesatuan iman. Ayat 13 dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat bertumbuh. Jadi ternyata gini, dengar saudara, ya, kita bertumbuh kalau kita hidup berkomunitas. Amin. Kita dewasa semakin seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Semakin dewasa kalau kita berkomunitas. Ya, coba mana si Pak? Udah tidur? Kira-kira saudaraku kalau apanya saudaraku, kalau misalnya ini, jauh masih ada awal ya. Misalnya lah terpisah tubuhnya satu saudara. Ya, yang lainnya bertumbuh, yang terpisah itu kira-kira bertumbuh nggak yang terpisah itu? Kenapa tangannya, kakinya, matanya sama-sama tumbuh? Karena terikat dengan tubuh. Bisa paham saudara? Gak mungkin saudara sebagai jemaat bertumbuh. Betul itu kesaksian Pak Jason tadi. Ya, dia merasa kalau ada masalah tetap sama Tuhan. Gak ada masalah gak pulang sama Tuhan. Ya ini Tuhan tegur dia. Ya, saudara. Ya, puji Tuhan lah. Ya, cuma ini pasti ada berdoa dia. Ya. Amin saudara. Ya, pasti gak bertumbuh. Kalau saudara sering-sering absen gereja, sering-sering absen doa, sering-sering absen konser, saya pastikan saudara tidak akan bisa bertumbuh. Amin. Karena saudara terpisah dari, ya, cuma satu saya perkumpulan saya sekarang, si JB inilah saudara perkumpulan saya sekarang. Ya, komselium dia ikut, komsel bapak-bapak dia ikut, komsel dari satu dia ikut, ke gunung pun dia komsel siap dia minta ikut saudara. Doa cuma dia ikut, semua ikut. SPK 2 kali juga ikut saudara. Ya, tapi saudaraku, dia bertumbuh juga saudaraku. Pagi-pagi jam 6 tadi udah dibiskannya gereja semua, udah diaturnya kunci semalam saudara ya. Ya, bertumbuh dia dalam Tuhan. Memang karunia-Nya melayani saudaraku. Saudara suruh 10 kali ke Ustaz itu nggak pernah bersungguh-sungguh, mau aja dia ya. Asal dikasih uangnya, amin. Ya, ya memang nampak dia banyak komselnya saudara ya. Pertumbuhannya pun dasar luar biasa. Saudara, ya kalau saudara malas konser, malas ibadah, nggak mungkin saudara bertumbuh. Nggak mungkin saudara menjadi dewasa, nggak mungkin karena saudara tidak dalam komunitas. Saudara hidup dengan individualisme. Orang Barat gak enak tinggal di luar negeri saudara, lebih enak di Indonesia. Karena di Barat itu hidupnya individualisme. Tetangganya pun wah cuy stres. Ya, nggak peduli tetangganya, sama kayak di Medan. Mereka bertetangga nggak tahu, aku suka nggak tahu.
tetangganya nggak tahu. Ya, coba di simpang seberang. Ya, tetangga pernah apa? Nggak tahu. Ada gini dong. Kan gitu sudah. Ya, pasti sudah. Ya, kenapa? Karena di kota itu hidupnya individualisme. Kalau di desa, ya, itu saudaraku sosialisme. Sosialnya ada, kepeduliannya ada. Ya, dan itu yang Tuhan mau di setiap gereja. Amin, saudara. Ya, harus mau tahu lah saudara dengan yang lain. Jangan yang nggak mau tahu, ya terserah. Ya, saudara nggak akan bertumbuh. Pastikan saudara nggak bertumbuh. Ya, tidak akan bertumbuh dewasa. Jagung kalau nggak bertumbuh, apa akibatnya? Dia nggak berbuah. Kalau berbuah pun segini lah buahnya. Bilang kiri kanan, kalau kau nggak berkomunitas, nggak bertumbuh dan berbuah. Satu dua ya. Nggak bertumbuh dan berbuah, ya. Amin. Ya. Iya. Nggak bertumbuh. Disuruh pimpin pujian, disuruh melayani, nggak bisa. Aku memang nggak bisa kalau nggak bertumbuh. Ya. Amin, saudara. Ketika hati kita terus menyala-nyala, kita akan bertumbuh dengan baik dan kita bisa berbuah. Kita bisa ambil bagian dalam pelayanan. Amin, saudara. Bisa paham di sini? Jadi kita berbeda-beda bukan untuk bersaing, tapi untuk apa? Saling melayani, saudara. Amin. Coba istri protes. Emangnya cuma kau yang bisa suami? Ya, mana bisa istri bilang begitu? Aku bisa suami ya? Mana bisa? Ya, karena pernah dengar begitu, saudara. Jangan macam-macam kau ya, urung dirasa lo. Ya. Jangan macam-macam kau ya, udah ukur kau. Wajib ya, saling bersaing. Ya, padahal di keluarga itu saling melengkapi. Karena kita tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Kita semua berbahagia ya di dalam pekerjaan Tuhan selain ya. Kita baca ini sama-sama dalam kitab Yakobus ini. Lagi-lagi saya bikin ya. Yakobus 3 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan nafsu dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Ya, hilang satu kata. Jadi saudaraku, individualisme, egoisme, sikap yang hidup sendiri, gak peduli dengan yang lain, itu dari mana? Dari setan. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan apa? Hidup berkomunitas. Ya. Amin, saudaraku. Ya. Kalau makanannya kurang banyak, saud itu cukup, udah habis. Jangan bilang gini, asal itu orang pelayawi. Nggak bagus seperti itu, saudara. Amin. Mari kita nikmati sama-sama, sikit-sikit pun jadi. Yang penting kita berkomunitas. Haleluya, saudara. Iya, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sifat ego, sifat mementingkan diri sendiri, sikap single fighter, tahu single fighter? Ya, ya suka sendiri. Ya, saya masih pernah ingat saudaraku, dulu pernah gubernur Sumatera Utara namanya Pak Effendi namanya. Ya, nggak salah Effendi namanya. Gendut-gendut dia. Ya, pendek gendut. Ya, tapi bisa pula terpilih dia jadi gubernur. Ya, saudara, mukanya ya pas-pasan lah. Ya, saudara. Tapi rupanya saudara, dia orangnya marah. Ya, makanya saudara jangan lihat penampilan, ya, lihat kehidupannya. Ya, pernah saudara di lampu merah dia pakai mobil biasa. Ya, terus saya pernah baca-baca juga tentang kabar-kabar cerita tentang pemerintahannya di Sumatera Utara. Ternyata dia bilang begini, saudara. Ya, jangan suka main sendiri.
Ya, kalau ada program diskusikan bersama supaya programnya berhasil katanya. Jadi dia tegur pejabat-pejabat di bawahnya. Karena ada yang suka sendiri main sendiri ya, bikin sendiri tanpa tanya, tanpa diskusi. Ya, Jokowi itu hebat sebenarnya. Kalau Jokowi itu, marah dia kalau ada menterinya main sendiri. Ya, misalnya bangun jalan raya, perlu Menteri Pertanian, ayo kita join. Gimana menurut Menteri Pertanian? Jalan ini bisa nggak tanahnya kayak bebaskan? Tanya Menteri Perhubungan. Jadi ada namanya sinergi kerjasama antar menteri sehingga proyeknya terlaksana dengan baik. Kira-kira begitu, Pak. Jokowi itu bagus, Pak. Dia paling marah kalau menterinya jalan-jalan sendiri. Ya, karena nanti ketangkap sendiri, mati sendiri, susah, saudaranya. Ya, jadi gubernur Sumatera malah nggak bisa. Gak boleh main sendiri. Ya, kita kerjakan sama-sama, saling melengkapi. Bagian perizinan melengkapi, bagian perhubungan melengkapi semua. Ya, akhirnya saudara yang suka main sendiri ditangkap KPK. Ya, kepala dinasnya saudara ya. Sehingga dia bilang begini, statementnya saudara. Makanya aku bilang jangan main sendiri. Nanti tanggung risiko sendiri, mati sendiri kau nanti katanya. Ya. Cuma nggak bisa kamu ngurus sendiri katanya. Ya, kita butuh yang lain. Amin saudara. Ya, di dalam berkomunitas ya, Tuhan melayani engkau melalui saya, Tuhan melayani saya melalui engkau. Amin. Tuhan memberkati kau melalui saya, Tuhan memberkati saya melalui kau. Tuhan mendoakan kamu melalui saya. Ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya Tuhan sedang mendoakan dia, tapi melalui kita. Ya, makanya di komsel walaupun saya pendeta, saya minta juga diubah. Ya, karena saya percaya saya diberkati Tuhan melalui jemaat Tuhan juga. Ya, amin. Ya, saya banyak diberkati melalui jemaat, bukan karena saya ambil gaji saya sebagai pendeta, bukan. Ya, bagi saya diberkati bukan hanya berupa gaji, banyak saudaraku. Ya, ya semalam kami diantar sama babi kecap, saudara. Ya kan diberkati juga. Nggak harus digaji, ya, amin saudara. Ya, pisang selalu mengalir dari gunung langsung ke sini dan selalu diberkati dengan pisang-pisang yang mantap, saudara. Amin. Ya, kita saling memberkati satu dengan yang lain, saling saudara pun nggak boleh hidup sendiri, ya. Ya, bilang diri kerabat, saya nggak bisa hidup tanpa kau, bilang saudara. Nah, kuat bilang saudara, amin. Iya, saya nggak bisa hidup tanpamu. Amin, saudara. Iya, selain ya, jadi suka egois itu dari setan. Amin. Jangan mau jadi anak setan. Amin, saudara. Jangan mau anak setan. Ya, ya. Kita harus apa? Membangun kesatuan roh. Amin. Kesatuan roh yang kita bangun. Roh itu Roh Kudus maksudnya. Roh Kudusmu sama dengan Roh Kudusku, sama dengan Roh Kudusmu. Kita disatukan oleh Roh Kudus. Kita harus membangun itu. Amin. Iya, kita harus membangun kesatuan roh. Ya, suami istri yang jarang doa bersama, ya, akan susah menyatukan pikirannya. Saya bilang sama Esther, ada istri itu berkorban bantu. Itu membangun kesatuan roh. Amin. Ketika kita berdoa bersama, saudara, roh kita disatukan sehingga kita bisa bersehati. Amin, saudara. Iya, makanya rajinlah datang doa saudara. Pasti saudara rindu melayani di tempat ini. Tapi kalau saudara malas berdoa, ya, dulu majelis ini rajin berdoa dulu ya. Iya, dua jemaat rajin ya. Setelah banyak orderan mungkin nggak sempat lagi berdoa. Ya, benar. Kalau tambah SP kan dulu dia berhati-hati dia dulu ya. Ya, saudara, kenapa? Kalau kita berdoa, roh kita bisa bersatukan sehingga kita bisa bersehati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dikatakan apa? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian bersama. Jadi karunia-karunia berbeda-beda itu harus disatukan. Ada batu bata, ada besi, itu disatukan dengan apa? Semen yang menyatukan. Kalau enggak jadi bangunan. Amin, saudara. Ada karunia melayani, ada karunia
berdoa bersama-sama, semuanya maksimal di karunia-Nya. Amin. Kalau saudara nggak berdoa, nggak muncul karunia-Mu. Ya, karena di slide selanjutnya dikatakan begini, saudara. Ini ayat yang biasa kita baca. Dikatakan apa? Dan ketika mereka sedang berdoa, sedang apa? Sedang apa? Ketika mereka jemaat sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi semua dipenuhi Roh Kudus. Orang semua dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus yang sama. Kira-kira bisa nggak kerja sama? Oh pastilah. Masalahnya banyak jemaat-jemaat nggak bisa kerja sama dengan gerejanya. Kenapa? Yang lainnya dipenuhi Roh Kudus, yang lainnya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya, tahu apa dari luar syarat. Ya, sering-seringlah saudara ikut komsel berdoa, ikut ibadah, maka saudara akan merasa ya ambil bagian di dalam itu. Amin. Ya, ambil bagian itu bukan hanya dengan uang, saudara, enggak. Dengan tenaga melayani, dengan doa. Yang penting hatimu di dalam Tuhan. Amin, saudara. Hatimu di situ, saudara. Ya, jadi kesatuan roh itu harus dibangun melalui doa bersama.